Materi kita kali ini akan membahas komposisi kimia air laut atau chemical composition of seawater. Pengantar untuk materi ini adalah bahwa sebagian besar konstituen atau penyusun air laut itu adalah ion. Seperti yang kita tahu, ion adalah atom yang bermuatan, baik bermuatan positif maupun bermuatan negatif. Karena banyaknya ion di laut ini, maka memungkinkan reaksi-reaksi kimia terjadi di laut, sehingga mengakibatkan proses kimiawi yang terjadi di laut termasuk salah satu aspek yang sangat kompleks. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami komposisi kimia air laut sehingga kita bisa memahami berbagai proses yang terjadi di laut yang tidak hanya melibatkan proses kimia, tapi juga bisa melibatkan proses fisika dan biologi. Secara kimiawi, air laut berinteraksi dengan atmosfer. Artinya ada interaksi kimia antara air laut dengan lingkungan luar yaitu atmosfer. Dan juga air laut berinteraksi secara kimiawi dengan organisme-organisme yang ada di laut. Kemudian air laut juga berinteraksi secara kimiawi dengan sedimen yang ada di dasar laut. Jika kita berbicara konstituen yang ada di laut, itu kita bisa membagi elemen di laut menjadi beberapa bagian. Seperti yang kita lihat di gambar ini. Elemen di laut bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah major element, yang kedua adalah minor element. Seperti arti katanya, mayor itu bersifat besar, utama. Oleh karena itu, dia digambarkan dalam bentuk bulatan yang lebih besar dibandingkan dengan minor. Nah, di dalam minor ada yang disebut dengan trace atau elemen yang jumlahnya sangat sedikit, sehingga jauh lebih kecil daripada minor, dan dia menjadi bagian dari minor elemen. Selain itu, elemen di laut juga bisa dibedakan menjadi konservatif elemen dan juga non-konservatif elemen. Kalau kita perhatikan di gambar ini, konservatif elemen diasosiasikan dengan mayor elemen, sedangkan non-konservatif elemen diasosiasikan dengan minor elemen. Dari manakah elemen-elemen yang ada di laut itu berasal? Jadi, sumber utama elemen yang ada di laut itu bisa berasal dari luar laut dan juga bisa berasal dari dalam laut. Elemen yang berasal dari luar laut itu berasal dari atmosfer atau juga dari daratan dalam bentuk masukan dari sungai. Biasanya elemen-elemen ini merupakan hasil dari produk pelapukan atau akibat dari perubahan cuaca, sehingga dia bisa berubah menjadi elemen-elemen dan masuk ke lingkungan laut. Yang kedua, elemen itu dapat berasal dari laut itu sendiri, di mana biasanya dasar laut yang tersusun atas gunung-gunung, celah-celah itu berpotensi untuk mengeluarkan elemen yang pada akhirnya dapat terdistribusi di kolom perairan. Seperti contoh adalah adanya aktivitas di hidrotermal atau di lubang panas di dasar laut yang memungkinkan mengeluarkan elemen-elemen yang berasal dari dalam bumi. Nah, sekarang kita lihat definisi satu-satu apa yang dimaksud dengan mayor elemen dan konservatif elemen. Kenapa konservatif elemen berasosiasi dengan mayor elemen? Mayor elemen adalah elemen dengan konsentrasi kurang dari elemen dengan konsentrasi paling tidak 1%, at least paling tidak. Paling tidak ini berarti elemen tersebut memiliki konsentrasi lebih besar dari 1%. Itu yang disebut dengan mayor elemen. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang persentase 1/100 itu sebenarnya angka yang sangat kecil.
Namun, elemen dengan konsentrasi lebih dari 1% sudah dikategorikan sebagai mayor. Artinya apa? Kemungkinan sebagian besar elemen di laut itu jumlahnya atau konsentrasinya sangat kecil. Nah, mayor elemen ini berkontribusi terhadap salinitas di laut. Jadi jika kita berbicara tentang salinitas air laut, itu berarti sebagian besar akan berhubungan dengan mayor elemen. Nah, kemudian konservatif elemen. Definisinya adalah elemen yang selalu ditemukan dengan jumlah yang relatif konstan atau proporsi yang relatif konstan. Jadi meskipun salinitas di laut itu bervariasi, berubah-ubah, tapi proporsi keberadaan dari elemen ini cenderung tetap sehingga dikatakan dia sebagai konservatif elemen. Mengapa proporsinya cenderung tetap? Karena keberadaan elemen ini di laut tidak banyak dipengaruhi oleh proses kimia maupun proses biologi. Sehingga meskipun di laut terjadi perubahan-perubahan akibat proses kimia dan biologi, namun proporsi keberadaan elemen ini cenderung selalu tetap. Nah, apakah contoh konservatif elemen itu? Di sini dikatakan semua mayor ion. Semua mayor ion yang ada di laut itu terkategori sebagai konservatif elemen. Nah, pertanyaannya berarti siapakah mayor elemen? Dari sekian banyak elemen yang ada di laut, mayor elemen itu sebenarnya tidak banyak. Kita bisa mengingat mayor elemen dengan menghafalkan atau mengingat karena dia hanya terdiri dari 6 elemen saja. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal, sebagian besar konstituen yang ada di laut itu hadir dalam bentuk ion, sehingga mayor elemen pun juga hadir dalam bentuk ionnya. Mayor elemen terdiri dari 6 ion, yaitu yang pertama adalah ion klorida atau chloride dengan simbol Cl-, kemudian sodium atau natrium Na+, kemudian sulfat yang hadir dalam bentuk SO42-, kemudian magnesium Mg2+, kalsium Ca2+, dan potasium atau kalium itu adalah K+. Jadi kita bisa mengingat mayor elemen karena dia hanya terdiri dari 6 ion saja. Berarti selebihnya yang ada di laut itu apa? Dia tidak terkategori sebagai mayor elemen. Artinya apa? 6 ion ini di laut dia ditemukan dengan konsentrasi yang selalu konstan, hampir konstan, tidak banyak berubah. Kalaupun berubah, perubahannya sangat sedikit. Nah, contohnya bagaimana kita melihat? Jadi saat kita mengingat definisi salinitas itu biasanya definisi salinitas adalah 1 gram garam terlarut dalam 1 kilogram air laut. Nah, karena sifatnya yang cenderung konstan dan konservatif tadi, kita bisa mengasumsikan seandainya kita mengambil 1 kilogram air laut, kita akan mendapatkan ion klorida itu 19,35 gram. Ion natrium 10,76 gram. Dan seterusnya sampai ion potasium itu 0,39 gram. Itu beratnya dalam 1 kilogram air laut. Lalu kemudian kalau dibuat persentase berat ini, kita bisa menentukan bahwa ion klorida dalam 1 kilogram air laut itu proporsinya pasti 55,07%. Sodium 30,62%. Sampai yang terakhir potasium 1,1%. Nah, ini kembali ke definisi mayor ion tadi, yaitu
ion atau elemen yang memiliki persentase paling tidak 1% atau di atas 1%. Terbukti dengan potasium itu persentase keberadaannya di laut dalam 1 kg air laut itu adalah 1,1%. Sehingga jika kita membuat persentase keseluruhan mayor ion ini dalam 1 kg air laut, kita akan mendapatkan 99%-nya adalah mayor ion, mayor elemen. Makanya dikatakan sebagai mayor utama. Penyusun utama salinitas di laut itu adalah mayor elemen. Berapa? 99%. Nah, selanjutnya adalah minor elemen. Jadi kita bisa mendefinisikannya dalam berbanding terbalik dengan mayor elemen. Minor elemen itu sangat bervariasi konsentrasinya. Namun rata-rata kurang dari 1%. Jadi lawan dari mayor yang lebih dari 1% adalah minor kurang dari 1%. Nah, minor elemen meskipun dia hadir dalam jumlah yang tidak banyak, tapi dia memegang peranan penting dalam berbagai proses kimia yang terjadi di laut. Kemudian minor elemen ini diasosiasikan dengan non-konservatif elemen. Definisi non-konservatif elemen adalah elemen yang hadir di laut dalam proporsi yang cenderung selalu berubah. Akibat dari apa perubahan itu? Akibat dari proses-proses kimia yang terjadi. Jadi dia sifatnya non-konservatif, berbeda dengan konservatif elemen yang tidak berubah meskipun di laut ada perubahan proses kimia. Nah, sebagian besar elemen yang ada di laut itu sifatnya non-konservatif. Jadi, kalau misalnya kita mau tahu apakah contoh elemen non-konservatif, itu berarti contoh elemen non-konservatif berarti elemen yang tidak konservatif. Di saat elemen konservatif itu berasosiasi dengan mayor elemen yang hanya tersusun atas 6 ion. Berarti apa? Sebagian besar ion yang ada di laut itu sifatnya adalah minor elemen. Kemudian seperti yang kita lihat di gambar tadi bahwa ada lagi jenis elemen yang disebut dengan trace elemen. Trace elemen secara arti kata sebenarnya adalah elemen yang hadir dalam jumlah yang sangat sedikit, jauh lebih sedikit daripada minor elemen. Trace elemen biasanya hadir dalam bentuk kompleks dan dengan konsentrasi yang sangat rendah, kurang dari 1 ppm atau 1 mg per kilogram. ppm itu singkatan dari part per million atau 1 per 1 juta miligram per kilogram. Nah, trace elemen dan minor elemen itu saling berhubungan karena minor elemen bisa menjadi trace elemen, sebaliknya trace elemen bisa menjadi minor elemen. Hal ini karena elemen ini bersifat non-konservatif yang sangat mudah berubah akibat proses kimia yang terjadi di laut. Lalu pentingnya minor elemen. Jadi meskipun minor elemen hadir dalam jumlah yang sedikit, namun dia memegang peranan penting dalam berbagai proses yang terjadi di laut. Sebagai contoh, beberapa minor elemen itu berperan sebagai nutrien dan berfungsi untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Contoh misalnya fosfor, nitrogen, besi, dan Cu. Ini adalah elemen-elemen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian beberapa minor elemen itu bersifat toksik, artinya meskipun jumlahnya sedikit, dia dapat mengakibatkan toksisitas atau racun di lingkungan, seperti Cu, tembaga, dan Hg, merkuri. Jadi Cu di sini juga bisa berperan sebagai nutrien dan juga bisa bersifat toksik.
Kemudian beberapa minor elemen itu sangat berperan dalam proses redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Semua reaksi kimia yang terjadi itu akibat dari proses redoks, sehingga beberapa elemen ini jika dia ada di lingkungan perairan sangat berpotensi untuk meningkatkan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di laut. Kemudian beberapa minor elemen meskipun jumlahnya sedikit, namun jika dia menumpuk dalam waktu yang cukup lama, itu bisa menjadi bahan tambang seperti Cu, kobalt, nikel, dan kadmium. Dan beberapa minor elemen juga bisa digunakan untuk mengetahui sebagai indikator polusi, misalnya Pb, Pu, dan Ag. Kemudian kita berbicara tentang cara menentukan salinitas. Ini berkaitan dengan keberadaan mayor elemen. Sebelum alat untuk mengukur salinitas yang ditemukan, ahli kimia laut cenderung mengukur salinitas air laut dengan menggunakan salah satu keberadaan mayor elemen. Hal ini karena ada hukum yang menyatakan bahwa meskipun variasi salinitas di laut tidak terlalu besar, namun proporsi dari mayor elemen itu cenderung konstan. Artinya, setiap perubahan salinitas di laut tidak mengubah proporsi dari mayor elemen. Prinsip ini dikenal dengan istilah Principle of Constant Proportion atau prinsip proporsi konstan. Jadi dengan adanya prinsip ini memudahkan untuk menentukan salinitas di laut. Bagaimana caranya? Dengan cukup mengukur salah satu konsentrasi dari mayor elemen. Karena proporsinya yang konstan. Sehingga sebagai contoh, jika kita mengambil 1 kg air laut, lalu kita mengukur konsentrasi klorida, ion klorida, maka dari konsentrasi ion klorida ini kita bisa menentukan salinitas air tersebut. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkan konsentrasi klorida dengan konstanta dari ion klorida, yaitu 1,8. Seandainya kita mengetahui konsentrasi natrium, maka kita juga tetap bisa menghitung salinitas. Dengan cara apa? Mengalihkan konsentrasi ion natrium dengan konstantanya. Tentu bukan 1,8, tapi lebih kecil dari 1,8 karena proporsi keberadaan natrium lebih kecil dibandingkan dengan klorida. Nah, gambar ini menjelaskan tentang proporsi elemen yang ada di laut. Sebagai contoh, jika kita memiliki air laut dengan salinitas 35 per mil. Artinya apa? Pada salinitas 35 per mil, itu akan tersusun dari 96,5% air, dan 3,5%-nya adalah senyawa-senyawa kimia atau elemen-elemen kimia. Jadi sebagian besar memang air, hanya 3,5%-nya yang merupakan senyawa kimia. Nah, 3,5% senyawa kimia ini pun akhirnya dibagi menjadi 2, yaitu elemen makro dan elemen mikro. Elemen makro 95% memang karena yang banyak adalah di laut adalah makro, kemudian diikuti dengan mikro. Jadi ini kita bayangkan air laut yang kita punya 1 kg. Dalam 1 kg air laut ini 96,5%-nya adalah air, yaitu molekul H2O. Hanya sedikit kandungan garamnya, 3,5%. Atau kalau dibuat gram, itu adalah 35 gram garam. Nah, garamnya ini kemudian diteliti lebih detail dan didapatkan komposisi seperti ini.
bahwa dari 35 gram atau 3,5% ini tersusun atas 95%-nya adalah makroelemen. Sedikit persennya adalah minor elemen. Nah, dari makroelemen pun kita bisa membaginya lagi berdasarkan ketentuan tadi bahwa klorida itu akan ditemukan sebanyak 55%. Dari 3,5 ini dan 95%-nya makro, 55%-nya itu adalah klorida. Kalau dibuat beratnya berapa? 19,25 gram. Hampir sama dengan angka pada tabel pertama kita tadi. Nah, setelah klorida itu yang banyak lagi adalah sodium. 10,7 gram atau 30,6% itu adalah sodium. Diikuti dengan sulfat, kemudian magnesium, kalsium, dan potasium. Jadi ini semua adalah mayor elemen. Nah, sedikit sisanya adalah minor elemen. Jadi ini menggambarkan komposisi kimia air laut pada salinitas 35 per mil. Nanti jika salinitasnya berubah, gram berat masing-masing ion itu pun akan berubah, tapi persentasenya akan selalu tetap. Nah, selanjutnya kita membahas tentang resident time atau dengan bahasa sederhana itu adalah umur. Mengapa kita bisa mengkategorikan elemen menjadi konservatif dan non-konservatif itu berkaitan dengan keberadaan elemen tersebut di lingkungan perairan dan berhubungan dengan resident time-nya. Definisi resident time adalah waktu rata-rata sebuah elemen itu ada di laut. Jadi, waktu di mana elemen itu berada di laut sebelum dia hilang atau berpindah atau berubah. Itu yang disebut dengan resident time. Atau bisa disamakan dengan umur. Berapa lama umur suatu elemen berada di laut. Nah, resident time ini bervariasi. Setiap elemen memiliki resident time-nya masing-masing. Resident time setiap elemen itu tergantung dari seberapa reaktif elemen tersebut di laut. Jadi, beberapa elemen itu memiliki resident time yang panjang, seperti contohnya sodium, magnesium, dan potasium. Dan beberapa elemen itu memiliki resident time yang pendek, seperti besi dan aluminium. Resident time itu berarti sangat dipengaruhi reaktivitas dari setiap elemen itu. Jika elemen itu cenderung reaktif, berarti resident time-nya pendek karena dia gampang berubah. Tapi kalau resident time-nya panjang, cenderung elemennya tidak reaktif karena dia tidak berubah. Nah, kalau kita perhatikan contoh-contoh ini, sodium, magnesium, dan potasium yang memiliki resident time panjang, ini adalah contoh untuk mayor elemen. Dan besi dan aluminium yang memiliki resident time pendek ini adalah contoh minor elemen. Berarti mayor elemen itu adalah elemen yang memiliki waktu tinggal di laut itu cukup lama. Makanya dia termasuk sebagai elemen konservatif. Dia tidak banyak berubah. Tapi kalau minor elemen, waktu keberadaan dia di laut itu pendek karena dia selalu berubah, dia selalu reaktif dan dia bersifat non-konservatif. Nah, setiap elemen itu sudah diteliti dan memiliki resident time-nya masing-masing. Seperti kita lihat di gambar ini. Sumbu X itu menggambarkan resident times dengan satuan years dengan maksimal 10 pangkat 8 tahun. Dan sumbu Y menggambarkan konsentrasi per mol. Semakin ke atas semakin tinggi konsentrasinya. Kita bisa lihat hampir sebagian besar mayor elemen itu memiliki resident time panjang. Artinya semakin lama
waktu semakin lama dia ada di laut, semakin tinggi konsentrasinya. Tapi sebaliknya untuk contoh besi dan aluminium, keberadaan di laut sangat pendek, maksimal hanya 10⁻² tahun untuk mencapai konsentrasi maksimumnya. Ini terjadi karena sifatnya yang sangat reaktif, jadi dia tidak bisa bertahan lama sebagai elemen besi dan aluminium. Resident time itu bisa dihitung dengan rumus. Jadi selain elemen kita juga bisa menghitung resident time dari air, massa air. Artinya apa? Untuk mengetahui resident time dari massa air, kita bisa menghitung berapa banyak volume air itu dibagi dengan kecepatan hilangnya. Nah, di sini dari hasil perhitungan secara teori dan rata-rata, molekul air itu menghabiskan 3.800 tahun ada di laut sebelum akhirnya dia hilang, misalnya dalam bentuk penguapan akibat proses evaporasi. Selanjutnya kita berbicara tentang nutrien. Sama dengan elemen, nutrien ini adalah bagian dari elemen. Karena elemen dibagi menjadi makro dan mikro atau mayor dan minor, nutrien pun juga dibagi menjadi makronutrien dan mikronutrien. Pada materi kali ini kita hanya membahas tentang makronutrien karena dia memegang peranan penting dalam keberlangsungan hidup makhluk hidup di laut. Yang didefinisikan sebagai makronutrien adalah elemen yang dipercaya itu menjadi faktor pembatas pertumbuhan makhluk hidup, terutama tumbuhan di permukaan laut. Faktor pembatas artinya apa? Jika makronutrien ini tidak terpenuhi, maka kehidupan organisme, terutama tumbuhan, itu akan terganggu. Definisi sebaliknya untuk mikronutrien adalah nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Jika tidak terpenuhi, tidak sampai menjadi faktor pembatas pertumbuhan. Nah, makronutrien ini meskipun tidak hadir dalam jumlah yang banyak di laut, jadi makronutrien sebenarnya dia termasuk bagian dari mikroelemen. Tidak banyak di laut namun memegang peranan yang sangat penting terutama dalam siklus organik dan juga memegang peranan sebagai nutrien atau nutrisi esensial yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Makronutrien itu di laut hadir dalam berbagai bentuk dan juga konsentrasi. Di laut, makronutrien itu dibagi menjadi 3. Jadi ada 3 elemen utama yang dikategorikan sebagai makronutrien, yaitu fosfor, nitrat, dan silika. Makronutrien sangat dibutuhkan terutama di permukaan laut karena makronutrien dibutuhkan oleh fitoplankton. Dan fitoplankton itu hadir paling banyak di permukaan laut karena mereka membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Sehingga keberadaan makronutrien di permukaan laut itu kemungkinan sangat sedikit atau sangat terbatas. Bisa jadi makronutrien di permukaan laut itu tipis sehingga akhirnya mempengaruhi proses produktivitas biologis di permukaan laut. Nah, kemudian saat organisme yang sebagian besar menggunakan makronutrien di permukaan laut ini mati, semua organisme itu akan terdekomposisi atau terurai yang pada akhirnya akan mengembalikan nutrien kembali ke kolom perairan. Jadi proses dekomposisi biasanya terjadi di kolom perairan sehingga terdapat inputan nutrien di kolom perairan.
Jadi kalau disimpulkan keberadaan nutrien di permukaan itu sedikit karena begitu banyak organisme yang membutuhkan. Namun pada satu fase organisme tersebut mati dan terdekomposisi di kolom perairan sehingga nutrien kembali ke kolom perairan dan mengakibatkan konsentrasi nutrien di kolom perairan cukup banyak. Berikut adalah contoh dari makronutrien dalam bentuk nitrogen. Jadi nitrogen atau gas N2 itu yang dibutuhkan oleh organisme bukan dalam bentuk gas N2-nya, tapi dalam bentuk senyawa nitrat yang sebagai nutrisi organisme adalah senyawa nitrat. Sehingga perlu adanya proses yang bisa mengubah gas nitrogen ini menjadi senyawa nitrat. Makanya disebut sebagai marine nitrogen cycle atau siklus nitrogen di laut. Bagaimana prosesnya? N2 atau gas nitrogen itu ada di atmosfer. Lalu kemudian gas di atmosfer ini bisa masuk ke lingkungan laut. Di lingkungan laut, gas nitrogen ini diubah menjadi NH4 atau amonia oleh bakteri yang bisa mengubah gas nitrogen menjadi NH4. Prosesnya disebut sebagai fiksasi nitrogen. Kemudian NH4 pun masih belum bisa dimanfaatkan sebagai nutrien oleh organisme. Masih harus diubah lagi menjadi senyawa nitrit atau NO2- oleh bakteri dalam proses yang disebut nitrifikasi. Selanjutnya nitrit pun belum bisa dimanfaatkan, harus diubah lagi menjadi nitrat atau NO3-, masih dalam proses yang sama nitrifikasi. Jadi dari gas N2 perlu mengalami perubahan menjadi amonia, mengalami perubahan menjadi nitrit, baru kemudian menjadi nitrat yang pada akhirnya bisa dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh organisme. Mulai dari rantai makanan yang paling kecil, tumbuhan atau fitoplankton, kemudian zooplankton, ikan, sampai akhirnya semua organisme ini mati dan mengalami proses penguraian atau dekomposisi oleh bakteri. Dan dalam prosesnya, nitrogen, nutrien yang hadir dalam bentuk nitrogen dan nitrat ini akan kembali lagi ke perairan, masuk kembali ke dalam siklus nitrogen cycle ini. Atau ada juga di sini setelah berubah menjadi fase nitrat, tidak dimanfaatkan oleh organisme, tapi bisa langsung kembali ke udara, berubah menjadi gas nitrogen dalam proses denitrifikasi. Jadi ini menggambarkan siklus nitrogen sehingga bisa berubah menjadi nitrat yang dapat dimanfaatkan oleh organisme. Fosfor pun juga mengalami siklus yang sama karena nutrien yang dibutuhkan untuk fosfor hadir dalam bentuk fosfat PO4-2-. Namun kebetulan gambar yang ada di sini lebih sederhana dibandingkan siklus nitrogen yang tadi. Intinya sebenarnya hampir sama, bagaimana mengubah inorganik fosfor. Inorganik artinya apa? Senyawa yang tidak berasal dari makhluk hidup atau senyawa yang berasal dari lingkungan. Fosfor inorganik ini kemudian berubah menjadi fosfat yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai salah satu nutrien untuk pertumbuhannya. Kemudian masuk ke dalam rantai makanan dan semuanya berakhir dengan kematian ataupun ekskresi yang akan selanjutnya terjadi proses dekomposisi. Dalam proses dekomposisi yang terjadi adalah organik fosfor ini tadi berubah menjadi inorganik fosfor dan kembali lagi ke kolom perairan untuk kemudian melengkapi siklusnya. Nah, ini menggambarkan tentang vertical profile dari nutrien atau distribusi vertikal nutrien yang ada di laut.
Jadi contoh makronutrien itu hadir dalam bentuk silikat SiO2, kemudian nitrat NO3, fosfat PO4, dan ini satu adalah distribusi vertikal oksigen. Kalau kita perhatikan grafik ini, kita bisa melihat ini adalah sumbu X sebagai konsentrasi dan sumbu Y sebagai kedalaman. Kemudian ini hasil penelitian di dua samudra, yaitu Pasifik Utara dan Atlantik Utara. Yang perlu kita perhatikan adalah pola secara general dari distribusi vertikal nutrien, di mana kita bisa melihat di ketiga jenis nutrien ini konsentrasi di permukaannya itu sangat rendah. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa permukaan nutrien itu sangat dibutuhkan oleh fitoplankton sehingga terjadi kompetisi dalam memperebutkan nutrien. Akhirnya nutrien hadir dalam jumlah yang sedikit. Namun kemudian terjadi peningkatan konsentrasi nutrien di kolom perairan. Kolom perairan bisa berubah tapi rata-rata diasumsikan 1000 meter. Terjadi peningkatan nutrien akibat apa? Akibat proses dekomposisi makhluk hidup. Penguraian makhluk hidup yang sudah mati menyumbangkan nutrien ke kolom perairan, sehingga mengakibatkan kolom perairan kaya akan nutrien. Lalu semakin ke bawah, konsentrasi nutrien ini semakin berkurang, namun tetap dia jauh lebih banyak dibandingkan dengan konsentrasi nutrien di permukaan laut. Nah, distribusi sebaliknya itu terjadi untuk oksigen. Jadi, pola distribusi nutrien dengan oksigen itu berbanding terbalik. Kalau nutrien di permukaan minim, tapi kalau oksigen maksimum itu terjadi di permukaan. Karena permukaan laut itu merupakan sumber masuknya oksigen dari atmosfer yang pertama dan dari proses fotosintesis. Artinya di permukaan, fitoplankton memanfaatkan nutrien untuk pertumbuhannya dan fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Kemudian oksigen minimum itu terjadi di kolom perairan berbanding terbalik dengan nutrien yang maksimum di kolom perairan. Hal ini terjadi karena konsentrasi oksigen masih sangat dibutuhkan oleh organisme di kolom perairan ini, sehingga akhirnya oksigen yang turun sampai ke kolom perairan habis dimanfaatkan oleh organisme yang ada di sini. Namun kemudian terjadi peningkatan konsentrasi oksigen di laut dalam, meskipun sebenarnya tidak akan sebanyak di permukaan. Hal ini terjadi karena oksigen itu turun ke bawah sebagai akibat percampuran massa air, namun di laut dalam tidak banyak organisme, lebih sedikit organisme dibandingkan di kolom dan di permukaan perairan, sehingga yang memanfaatkan oksigen pun tidak banyak, sehingga tampak konsentrasi oksigen di laut dalam sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan di kolom perairan. Demikian penggambaran distribusi vertikal nutrien yang berbanding terbalik dengan oksigen. Demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.